kasih. Mbak saudara, orang tua, kakak adik, anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, ketong baku dapat kembali di hari ini, dan semua apa yang ketong alami di dalam setiap aspek hidup kita, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai senantiasa. Percayalah bahwa dalam segala hal, tangan kasih sayang Tuhan akan selalu ada bersama-sama, menuntun, membawa, dan memberkati kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 13, secara khusus ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berita tentang berbagai macam masalah, kesusahan, kesulitan, selalu setiap hari menjadi menu utama di berbagai hal dalam hidup kita. Media televisi menyampaikannya, media massa menyampaikannya, media online yang sekarang sedang semarak karena gampang dan kita temui hanya di dalam genggaman kita lewat gadget-gadget yang kita punya juga menyampaikannya. Semua hal buruk itu tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi melanda seluruh dunia, semua negara di dunia ini. Dan dampak dari semua keadaan itu begitu luar biasa. Orang-orang kecil kian menjerit karena krisis ekonomi, dan hampir semua orang dilanda kesusahan dan ketakutan karena penyakit, karena bencana alam, karena terorisme, karena masalah-masalah lain. Keadaan manusia kian tertekan dan terjepit. Lalu bagaimana? Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi kondisi yang tidak baik yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita? Adalah manusiawi, saudaraku, jika banyak orang menjadi takut dan khawatir. Firman Tuhan menasihatkan agar saudara dan saya, kita menjaga sikap hati dengan benar. Jangan bersikap seperti orang dunia yang terus dihinggapi rasa khawatir, rasa takut. Karena Tuhan berjanji untuk menopang dan memelihara umatnya dari kesukaran yang ada. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mazmur nomor 12 ayat 7 berkata, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Saudaraku, mari kita mencontoh atau belajar dari Daud. Mazmur 13 merupakan ungkapan isi hati Daud saat ia mengalami pergumulan yang sangat berat. Hari-hari Daud penuh dengan kegelisahan karena ia terus-menerus dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Saudara bayangkan betapa tidak tenangnya perasaan Daud karena dihantui oleh bahaya kematian. Selain itu, Daud juga menghadapi Bani Amalek, suatu bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Daud benar-benar ada dalam tekanan yang hebat. Wajar sekali bila Daud sempat putus asa dan mengeluh kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga dari Mazmur ini, Daud berkata, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Saudara, kita pun pasti pernah mengalami seperti yang dialami Daud. Tetapi apakah kita, saudara dan saya, juga bisa bertindak seperti Daud yang selalu mengingat segala perbuatan baik Tuhan? Atau ketika masalah datang, ketika pergumulan ada di sekitar kita, kita malah kian menjauh dari Tuhan dengan perasaan kecewa. Meski sempat mengeluh, saudara perhatikan ini. Meski sempat mengeluh, Daud tetap yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia, dan itu telah terbukti. Mazmur 37 ayat 5. "Oleh sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak." Saudara ingat satu ayat yang lain di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Di sana dikatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu
Tuhan. Saudara, Tuhan amat sangat baik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Janjinya pasti ditepati. Mujizatnya masih ada, mujizat nyata. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Tetaplah bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Jangan menyerah. Seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menopang kita, menuntun langkah-langkah kita. Dan pasti kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Berkat, kasih setianya, rahmatnya tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Selalu baru, setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.